Shalom. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak. Kau sudah berkenan untuk mengumpulkan anak-anak-Mu di GBM pada sore hari ini untuk memuji, mendengarkan firman-Mu, dan membagi semuanya berkat dari firman-Mu Tuhan pada keluarga, pada sesama. Ya Bapa, terima kasih Engkau pimpin kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Kau Tuhan. Tuhan, bila kami Tuhan anak-anak-Mu menjadi yang menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir dengan mudah Tuhan, dengan lancar Tuhan. Berkat-Mu melindungi kami semua. Apapun yang kami doakan, apapun kami semua dengarkan Tuhan, untuk mendoakan, saling mendoakan orang yang sakit, pergumulan, semua ada mujizat-Mu yang tak terbatas. Semua terjadi, semua akan kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi anak-anak-Mu Tuhan selalu dalam berbagai masalah Tuhan, jalan keluarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi tuntunan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Bu Dita mau apa? Mau kesaksian, Bu? Oh ya, kita saksian. Boleh saksian Bu Dita. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Terima kasih untuk pelayanannya kemarin, Pak Murdan, Bunda, Pak Sastra, luar biasa ya. Nah, kita tetap melayani, tetap kompak. Meskipun Bu Lili atau Pak Dudu, tapi tetap support kita juga. Terima kasih untuk doa dan bantuannya. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, sama-sama Bu Dita semuanya. Ya, masih capek, masih lemes. Ya, semua karena kebaikan Tuhan ya. Semua berjalan dengan lancar. Semua berjalan dengan lancar. Tuhan kirim sahabat-sahabat yang terbaik. Tuhan kirim semua bantuan. Tuhan kirim semua berkat tanpa harus kita berhutang sama yang lain. Jadi semua sudah dibayarkan lunas. Terima kasih. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan tahu Dita tuh nggak punya uang seperak pun ya. Untuk kremasi itu memang biayanya lebih mahal daripada dikubur. Tapi bukannya Dita mau membuang papa gitu aja. Tapi bukannya mau membuang lah. Tapi karena keadaan Dita yang juga serba terbatas. Jadi ya sudah jalannya dikremasi. Kemarin buang abunya juga lancar, meskipun Pak Sastra, Om Padani juga nggak datang, nggak bisa ikut acara itu, tapi semua berjalan dengan baik. Dan selesai sampai rumah jam 3 sore. Apa ya? Pokoknya semua Tuhan baiklah, sangat baik. Tuhan cukupkan semua kebutuhan Dita. Udah nggak ada lagi papa sakit, nggak ada lagi papa menderita. Pasti Tuhan lebih sayang papa daripada Dita ya. Dita juga nggak sangka kalau memang
baru sehari di UGD, di ICU, terus langsung paginya langsung dikabarin seperti itu. Ya pokoknya Tuhan baiklah, luar biasa. Tanpa ada kalian gitu ya, tanpa ada teman-teman GBM, tanpa Pak Sastra juga, tanpa Full Gospel, Pak Dani juga ya, keluarga juga, anak terutama ya, yang mendukung Dita. Nggak mungkin Dita bisa melaksanakan semua gitu. Acara kemarin juga berjalan dengan tertib ya Pak Sastra ya, meskipun tadinya berubah gitu. Dari gereja Papa juga tadinya bisanya hari Senin, ternyata diganti lagi bisanya malam minggu sorenya gitu. Ternyata akhirnya dari GBM bisa sorenya, jadi dari gerejanya Papa malamnya gitu ya sudah. Pokoknya semua udah fix, udah sempurna lah acaranya, udah luar biasa. Tuhan, penyertaan Tuhan. Dita juga masih sehat sekarang, meskipun masih capek, tapi ya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dita mau menjadi berkat juga untuk orang lain, untuk kita-kita ya, terutama ya, karena keluarga kedua kalau buat Dita ini GBM. Amin. Jadi tetap semangat meskipun ya masih ada yang sakit atau apa gitu, jangan putus asa. Kita tetap solid, tetap melayani satu sama lain, care gitu ya. Ya udah itu aja, terima kasih Pak Sastra, Bunda, Bu Lili. Saya kasih info, GBM ini sudah berkomitmen melakukan Simatupang ya, siang malam tunggu panggilan semampunya. Jangankan cuma di Bekasi, saya pernah lebih jauh, saya kasih data. Di Cikupa itu jauh sampai malam, sampai jam 12, padahal saya kurang sehat badan. Saya tidak akan pernah meninggalkan selama saya mampu melakukan ya. Jam 3 pagi itu sudah biasa saya ke rumah sakit. Jam 3 pagi itu sudah kerjaan saya, orang sudah kolab dan lain sebagainya. Saya pasti datang. Saya tidak pernah bilang tidak bisa. Selama saya bisa lakukan, ya, saya pasti lakukan. Saya sudah berkomitmen. Kenapa? Karena saya sudah diselamatkan lebih dulu. Jadi saya harusnya sudah lama tak ada. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Karena itu saya berkomitmen. Saya berkomitmen selama saya mampu dimanapun saya lakukan. Itu aja, itu komitmen. B, buka kameranya B. Ini masih belum sisiran. Udah. Baru bangun tadi. Bentar mau sisiran dulu nih. Ya. Siapa lagi yang ada bersaksi? Pamek apa? Pamek mau bersaksi? Halo, ada yang lagi mau bersaksi? Ya, puji nama Ya. Tuhan tentunya. Saya tentunya terus bersyukur karena kemurahan-kemurahan Tuhan tentunya ya. Kami keluarga, ya cucu saya Matthew, anak saya di Gorontalo, Tuhan terus menjaga. Kami lagi dalam doa buat anak saya perempuan, dia agak jauh dari kami. Kemudian juga belum menikah. Nah, kalau Tuhan berkenan bisa diberikan jodohnya, gitu. Kalau Tuhan berkenan, itu doa kami buat anak kami. Dia kemarin datang dia ke Manado karena ada pegawainya yang mau menikah. Kebetulan juga dia ada di Manado, ada temannya majelis jemaat punya anak dibaptis, langsung dia jadi saksi di situ. Tapi tujuannya dia ke Manado karena ada anak pegawainya dia, karena dia sebagai manajer, branch manager di Bank Mandiri, ada stafnya menikah, dia harus datang ke Manado. Jadi dia hadir ya.
itu doakan dia boleh dapat jodoh. Opa, Dan Matthew. bilang juga katakan Matthew 17:1 Matthew sakit. 17 Iya. Juli. Oh, tadi Pak Pastor Sasar sudah berdoa kan? Iya, Matthew kata sakit sejak kemarin. Tapi puji Tuhan, tadi sudah didoakan ya. Nah, terus berdoa, Matthew terus berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mek atas kesaksiannya. Ada lagi Bu Pebe? Mau bersaksi, Bu Pebe ada di mana nih? Di mobil ya? Ya, aku lagi mau ke arah ke Kelapa Gading, ada ibadah full, tapi saya nggak Dia ikut. mau keluar. Saya ikut aja. Oh, Ya, Tuhan Yesus memberkati. ya udah. Ya, selamat melayani, Bu. Ya, ada lagi? Pak Dudung, mau bersaksi Pak? Silakan. Oke lah, udah lama ya saya nggak bersaksi nih, tapi mudah-mudahan ini juga bisa menyemangati kita semua. Betul, saya sangat bersyukur akan belas kasih Tuhan yang tidak terputus-putus ya untuk kami sekeluarga. Pertama adalah yang lalu kan saya berobat ke Jakarta ya, terakhir kontrol untuk kaki saya. Ternyata kan tabrakan dengan Idul Adha. Jadi saya pikir ragu-ragu, wah ternyata apa bisa atau enggak, padahal itu terakhir ya kontrolnya. Ternyata dokternya itu menyediakan waktu hari Sabtu. Sebenarnya waktu itu hari Sabtu itu Idul Adha sebetulnya, kan diundur tanggal 10. Akhirnya jadi saya bisa dikontrol tanggal 10 dan puji Tuhan ya hasil cek laborat juga lolos lah, sudah dianggap normal lah, jadi bisa dilanjutkan. Ariel dikasih dulu tuh encreng. Iya, Pak Alir tuh. Ini Pak Dudung internetnya gangguan. Oh, hilang dia Pak Dudung. Pak Dudung hilang suaranya. Orangnya diam juga, megang. Saya mau nyanyi ya? Ya boleh, silakan Pak Alir nyanyi. Oh, oke, terima kasih, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Sore, salam. Masih percaya mujizat? Amin. Amin. Kau Tuhan jadi andalan, Tuhan yang ku percaya. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku saja perbuatan telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ada perbuatan yang telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
Aku percaya Tuhanku datang, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Ini yang storeng Storeng, Pak. Dari mana itu? coba di mute, yang belum di mute. Sorry. Oh, Pak Dudung, Pak Dudung. Di mute Pak Dudung. Nggak tahu, udah lonjor, susah saya. Lanjutkan Bu Juni. Masih di mute Bu Juni. Ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bersaksi? Dipersilakan. Pak Morgan apa? Bapak Morgan mau bersaksi? Belum di mute Pak Morgan. Di unmute. Ya. Hari ini pre dulu ya. Nah dulu. Apa? Saya nyanyi ya, membawakan lagu ya. Silahkan Bu Juni. Iya, saya nyanyi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkalku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mantap. Amin. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi,
karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih semuanya. Salam. Ada lagi yang mau bersaksi? Cantu, Bu Lydia mau bersaksi ke Cantu. Kalau enggak, siapa itu hostnya tuh minta lagu lagi? Aku ya mau bersaksi. Ya. Shalom, semangat pagi, Pak Sastra, Pagi. Bunda Yuni, Bunda Jen, Bapak Ibu Shalom. terkasih di dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya, walaupun kemarin duka cita ya waktu Sis Dita ya, hari ini saya mendapatkan sukacita, yaitu anggota saya di Kul Online Sabtu, yang mana selama ini kita doakan di dalam tadi saya menghadiri acara ujian terbuka doktor. Puji nama Tuhan, kita hampir 8 bulan ya mendoakan dia sampai lulus ujian tertutup 2 bulan lalu, dan hari ini lulus ujian doktor. Saya menyaksikan sendiri, saya diundang tadi, makanya saya terlambat Bapak Ibu. Itulah ya, saya selalu kasih sama dia Yesaya 41 ayat 10, jangan bimbang dan jangan ragu. Tuhan menopangmu dengan tangan kananmu dan engkau akan meraih kemenangan. Itu yang selalu saya katakan sama dia, dan kamu perkatakan terus ini, saya bilang gitu. Nah, puji nama Tuhan, tadi walaupun deg-degan dengan ujian, dengan tim-tim penguji ada 5, saya juga deg-degan, tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan sukacita dan meraih kemenangan. Karena teman saya ini juga sudah agak lama, inilah deadline terakhirnya, karena maklumlah namanya sudah tua ya. Ya, jadi agak lambat, ini terakhirnya, sudah 7 tahun dia untuk mencapai ini. Ya puji nama Tuhan, hari ini hari terakhir dia telah mendapatkan gelar doktor. Nah, jadi begitu Bapak Ibu,
yang ada di tim doa Galilea Blessing Ministry, jangan jemu-jemu berdoa, mengucap syukur dan perkatakan firman Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima Amin. kasih Bu Lydia. Ya, Amin. Ibu Saksiannya. Lydia Mantap, hari ini mantap. kinclong. Nah. Ibu Lydia kinclong hari ini. Tadi dandan Pak, jadi ini belum dilap. Baru nyampe. Ya, sekarang kita sharing firman dibawakan oleh Ibu Jenny. Bu Jenny. Silakan Bu Jenny. Terima kasih. Ini. Selamat sore. Mari kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan sharing firman-Mu malam sore hari ini. Biar Tuhan Yesus yang berkata-kata saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita tahu pelayanan Paulus ya selalu digoda oleh penggoda ya. Penggoda itu iblis ya. Dia selalu dihalangin untuk selalu membatalkan pelayanannya di dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita pun seringkali menghadapi seperti itu, banyak penghalang kita di dalam menghalangi semua pekerjaan kita. Tapi suatu hal kita percaya kuasa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib, lebih besar dari segalanya, yang sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kita dapat melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib untuk memberitakan firman kebenaran. Amin. Amin. Ya. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Nah, kita di dalam kita menghadapi kesukaran, ya, kesulitan, si penggoda itu tambah senang. Tapi kita di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, janganlah kita memiliki iman yang goyah. Jadi kita harus semakin kuat, ya, berpegang teguh pada Yesus. Pasti bersama Tuhan Yesus kita mampu dan bisa. Paulus juga tidak mau kita sebagai pelayan kita memiliki iman yang goyah. Kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda itu iblis, ini kedua kalinya Paulus membicarakan kegiatan iblis di surat ini. Paulus benar-benar tahu iblis itu si penggoda ya. Dunia roh-roh jahat juga ya. Jahat yang selalu menggoda. Paulus tidak mau kalau pelayanannya, Paulus tidak mau, biarpun dia digoda, biarpun dia dalam keadaan kesesakan, tapi dia percaya ya Yesus selalu beserta dia, dan dia tidak mau pelayanannya menjadi sia-sia karena si penggoda. Nah, kita juga jangan sia-siakan pelayanan kita karena si penggoda. Paulus dalam kesesakannya, dalam kesukarannya, ya, imannya selalu kuat. Mantap. Sekarang kamu hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, kita bisa iman kita teguh karena kita berdiri bersama Tuhan. Dia dan juga Paulus selalu mengucap syukur, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Allah atas segala. Nah, makanya Paulus selalu mengucap syukur dan selalu bersukacita di dalam ucapan syukurnya. Siang malam dia selalu berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang dengan imannya. Nah, ya, siang malam dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Biarpun menghadapi rintangan si penggoda, dia selalu berdoa. Kita juga ini, kalau kita di dalam pelayanan, pasti kita menghadapi itu. Jadi Tuhan mau kita seperti Paulus, supaya iman kita tidak goyah. Kita tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, ya, setiap waktu, setiap saat, dan Tuhan akan menyertai kita. Kiranya Dia Allah yang Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Haleluya ya.
Tuhan Yesus pasti akan membuka jalan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, rintangan apapun yang kita hadapi, kita percaya Yesus selalu membuka jalan dan selalu menyertai kita. Luar biasa di sini ya. Kita ambil dari Paulus bagaimana kita di dalam menghadapi pelayanan juga sering menghadapi itu semua. Kita harus memiliki iman yang teguh, berdoa terus siang malam seperti dia sebelum pelayanan. Ya, jangan kita diganggu oleh si penggoda selalu mengganggu, ingin menghancurkan, membatalkan pelayanan kita. Tapi kita percaya Yesus selalu beserta kita. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Ya, di sini. Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Luar biasa ya. Bertambah-tambah kasih Kristus ya. Sehingga ayat 13 tak bercacat dan kudus pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Paulus selalu berdoa mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus. Dia menganggapnya sesuatu yang menyedihkan, sangat menyedihkan jikalau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak hidup di dalam kekudusan, sehingga kalau Tuhan datang ya kita tidak kudus. Dia tidak mau. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hendaklah kita hidup di dalam kekudusan, tidak bercacat celah sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Ya, jadi di mana di dalam pelayanan kita pasti menghadapi penggoda-penggoda. Suatu hal yang dahsyat dan ajaib, Tuhan kita Allah yang dahsyat dan ajaib yang selalu menyertai pelayanan kita. Kuasanya lebih dahsyat dan ajaib daripada si penggoda itu, dan kita harus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa siang malam seperti Paulus, dan Paulus biar kita memiliki iman yang teguh dan kita memiliki hati yang tidak bercacat celah di dalam kekudusan sampai Tuhan datang Yesus, kita berkedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih. Jadi dalam kekudusan yang Tuhan mau, Paulus juga menjaga kekudusan ya, dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu tentunya, tapi kita makanya dikasih Roh Kudus yang selalu menyertai kita, selalu menghibur kita, menguatkan kita di dalam kita mau jatuh. Roh Kudus selalu mengingatkan kita juga ya, sehingga kita dapat berjalan bersama Tuhan, sehingga kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan itu karena pimpinan Roh Kudus, sehingga kita juga tidak bercacat celah pada saat-saat ini. Apabila Tuhan datang, kita sudah siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak Morgan, guru besar kita yang terusin. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Jenny itu luar biasa banget ya. Sekali lagi bahwa apa ya yang ingin saya bilang bahwa GBM ini sangat luar biasa. Nanti Ibu Lili Juni pun juga ya satu kali Pak Sastra, Babe Sastra nanti satu kali jadwalin khotbah di mana kek, supaya karena saya melihat ini apa namanya apa ya yang dilakukan oleh GBM ini artinya memberi kesempatan kepada setiap anggota, pada setiap pesertanya untuk dapat bicara. Untuk bicara tuh, bicara seperti ini nggak mudah loh, apalagi ini kan ada dasar ayat. Nah, untuk menggali ayat itu nggak semudah kayak kita ngomongin arisan gitu loh. Tapi saya bilang luar biasa banget. Inilah pengkaderan, inilah apa namanya pemuritan yang saya bilang ya sangat berhasil ya. Saya percaya ya ke depan ini akan lebih banyak orang lagi yang akan datang. Nah, menyambung ya Ibu Jenny tadi yang sangat luar biasa tadi, apa yang disampaikan itu luar biasa. Kita tetap bersukacita ya, bersukacita walaupun di tengah kesusahan, walaupun di tengah kesesakan.
Yang paling pasti adalah kalau kita lihat, kalau kita implementasikan kesusahan, artinya kalau kita lihat warga gereja di Tesalonika kan itu ditindas ya gara-gara Injil. Tapi hari-hari ini sebenarnya pun juga gereja Tuhan itu sedang mengalami apa yang disebut dengan kesesakan. Dan puji Tuhan, gereja Tuhan yang ada di GBM ini pada lolos. Lolosnya adalah kemarin itu kan ada COVID. COVID itu kalau kita lihat ya, itu adalah penggenapan dari Lukas 21:11, terus kemudian Wahyu 6 ayat 8, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa angkat di situ. Itu pun juga sebenarnya itu adalah kesusahan ya, kesusahan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesusahan kemarin itu seringkali mempertaruhkan iman kita antara kita percaya Yesus atau tidak. Seringkali kan artinya GBM ini kan berdoa terus ya, berdoa, dan kita bisa lihat buktinya ada banyak orang yang sembuh dari COVID ya. Ya, di antara kita kan juga ada yang kena COVID ya, yang kemarin itu, dan dengan doa itu bisa sembuh gitu. Nah, kemudian itu COVID kemarin itu adalah kesusahan. Nanti setelah ini pun juga itu Jokowi udah ngomong akan ada krisis pangan, akan ada krisis energi, dan harga-harga makanan akan naik, harga bensin akan naik, dan harga semua kebutuhan akan naik. Ini pun juga akan kita alami. Tapi puji Tuhan ya, dengan pembinaan yang ada di dalam GBM, apapun juga yang ada di depan mata kita pasti akan mengalami kesusahan ke depan ini. Tapi dengan iman ya, dengan keteguhan, dengan kita percaya bahwa kita pasti melewati itu semuanya. Ada banyak kesusahan ke depan ini yang akan kita alamin ya. Akan ada krisis ekonomi, akan ada krisis pangan. Terus kemudian ada akan ada banyak hal ya yang kita tidak duga, kita tidak sangka. Bahkan ahli-ahli ekonomi pun juga ke depannya itu nggak akan bisa prediksi apa yang terjadi. Belajar dari warga gereja yang ada di Tesalonika, sekalipun mereka di dalam kesesakan, mereka tetap menyatakan iman bahwa tanpa Yesus saya tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak mampu melakukan apapun juga. Artinya apa? Kita bersyukur punya pemimpin ya, Pak Sastra itu katanya yang tadi, walaupun jam 3 ya, walaupun jam 3 subuh, walaupun jam 1 tengah malam ditelepon, kalau yang namanya orang sakit itu udah nggak mikir, langsung jalan. Artinya apa? Luar biasa ya, luar biasa. Itulah sebabnya komunitas ini sayang gitu loh ya, sayang sekali kalau seandainya mau bicara agak sedikit geser, kalau seandainya cuma ada sedikit gesekan sedikit, terus kemudian kita sakit hati, kepahitan sakit hati. Sekarang udah nggak zamannya. Sekarang ini kita lagi mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu kesesakannya, kesakitannya lebih daripada hanya sekedar kecewa sama seseorang. Tapi yang pasti ayo kita fokus bahwa Tuhan Yesus ya pasti tolong kita, pasti menyelesaikan segala persoalan dan masalah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Morgan atas pencerahannya. Ada lagi yang mau memberi pencerahan firman Tuhan? Pak Dudung? Bentar, saya potong dulu ya. Saya mau live. Ibu Tiurma sudah hadir? Ibu Tiurma? Ya. Ya, Ibu Tiurma. Saya mau doa untuk Ibu Tiurma ya. Ibu Tiurma sekarang angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di dada. Saya mau berdoa. Kita berdoa semua untuk Ibu Tiurma. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Kudus, kami doa untuk Ibu Tiurma yang saat ini Syoman Tuhan. Engkau jamah seluruh kondisi tubuhnya. Kami doa. Ya, haleluya. Segera manasada pada karana dalam nama Yesus kami doa untuk Ibu Tiurma. Ada COVID yang ada atau virus-virus apapun yang ada dalam tubuhnya, sekarang juga aku perintahkan di dalam nama Yesus out, karena engkau tidak punya kuasa lagi. Dan kanker yang ada dalam tubuhnya mulai hari ini akan mengalami suatu perubahan yang spektakuler karena darah dan Roh Kudus berkarya dan sudah menyembuhkannya dalam nama Yesus. Aku cabut kalau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu
atau ada penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, mulai detik hari ini aku cabut segala yang ada. Oleh karena itu Ibu Tirma sudah dikuduskan. Oleh karena itu juga sakit penyakit sudah diangkat di dalam nama Yesus. Dan sekarang juga kami doa untuk Ibu Tirma tidak stres lagi, diberikan kesempurnaan, bahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Kami juga doa untuk Ibunda yang sekarang ada di rumah sakit yang jamah, jantungnya ku sempurnakan dalam Yesus, ginjalnya disempurnakan, tidak cuci darah, walaupun cuci darah saat ini, tetap kami percaya setelah cuci darah dia akan sempurna sehat, tidak lagi dalam nama Yesus. Segala virus yang ada, virus apapun dihancurkan dalam nama Yesus. Gulanya juga sempurna dalam Yesus. Kami doa untuk Ibunda Tirma sekarang juga disembuhkan dalam nama Yesus, juga bapaknya, orang tua atau ayahnya juga disembuhkan dari sakit penyakit apapun yang dialami dalam nama Yesus. Kami doa sekarang juga keluarga ini diberikan kesehatan yang sempurna, seluruh kesehatannya ada pada kehidupannya dalam nama Yesus. Khususnya Bu Tirma, Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Kami stres dan kekhawatiran dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berikan hidup sesuai dalam nama Yesus. Juga Ibunda, Engkau selamatkan Tuhan, Engkau selamatkan ginjalnya sempurna, walaupun cuci darah, tetapi setelah itu dia akan sembuh total dalam nama Yesus. Kami doa seluruh keluarganya diberikan kesehatan. Kalau ada penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan-Mu, aku cabut dalam Yesus, aku cabut dalam Yesus. Engkau ampuni keluarga ini dalam nama Yesus, karena dia sudah menyembah Tuhan Yesus. Tapi kalau ada yang tidak berkenan, aku cabut dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mulai hari ini Ibu Tirma akan mengalami kesembuhan ilahi, dan juga kalau dia ada COVID atau sioman, dia akan segera akan sembuh dalam nama Yesus. Kami doa keluarga ini disempurnakan, keluarganya semua dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar doa-doa kami dan Engkau kabulkan Tuhan. Kami berdoa dengan ikhlas melakukan ini karena itulah kehendak-Mu. Hamba sering menangis untuk mendoakan keluarga ini. Oleh karena itu kami doa mulai hari ini Tuhan, Engkau sembuhkan Ibu Tirma, juga Ibunda, juga Ayahanda. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Engkau nyatakan mujizat masih ada untuk keluarga ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan ilahi kepada keluarga ini. Haleluya, amin. Pak Max, sekarang itu Matthew gimana? Matthew sudah reda panasnya? Ya, Matthew, panasmu gimana? panas. Masih main-main, Mas, hangat-hangat sedikit. Hangat sedikit, mari doa lagi. Aku cabut segala sekarang juga Matthew sembuh hari ini. Matthew detik ini akan hilang panasnya, dia akan normal dalam nama Yesus. Kalau ada virus itu sudah tidak berkuasa lagi dalam nama Yesus. Matthew disembuhkan sekarang juga. Itu permohonan nama Engkau janji kepada hamba. Kalau hamba mau jadi pendeta, karena Engkau berikan nama kuasa dalam nama Yesus. Kami doa untuk Matthew sekarang juga detik ini juga kami mohon Matthew disembuhkan, Matthew kehilang normal kembali suhu tubuhnya dalam nama Yesus. Amin. Sebentar lagi saya akan mohon izin. Oh, belum jam 7 ya. Jam 7. Ya, oke. Jam setengah 7. Amin. Silakan. Iya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ibadah. Ya, siapa lagi? Ibu. Baik, saya coba ya. Ya, Pak Dudung, silakan. Mudah-mudahan tidak terputus lagi seperti tadi. Ya, amin. Baik, saya tertarik di ayat 3 ya. Sesuai tadi yang disampaikan Pak Morgan, memang tantangan kita cukup berat ke depan, dan tentunya dengan pembinaan di antara kita yakin untuk bisa menghadapi ini. Di ayat 3 disampaikan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kita memang disiapkan untuk itu. Nah, kesusahan-kesusahan itu tidak boleh menganggap kesulitan dan penganiayaan sebagai hal yang asing dalam kehidupan Kristen. Jadi dari zaman awal Kristen keluar, kita senantiasa mengalami kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, tapi kita cukup kuat ya untuk umat Kristen. Satu, orang percaya sejati yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan sifat yang berlaku dalam dunia sekitarnya akan mengalami kesusahan. Jadi kita harus
cerdas seperti merpati, lincah seperti ular apa bagaimana, seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul cerdas dengan mengantisipasi keadaan seperti sekarang ini. Yang kedua adalah yang penting lagi, kesusahan-kesusahan itu tidak boleh dianggap sebagai pencurahan murka Allah atas orang fasik pada akhir zaman. Jadi jangan dianggap sebagai murka Allah. Dan sebetulnya kalau secara sadar yang namanya kita kadang-kadang menyebutkan pencobaan, padahal Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Kalau diingat-ingat beberapa kesalahan, beberapa kekurangan, beberapa kejadian bisa terjadi justru kalau ditelisik secara detail sebetulnya kesalahan kita sendiri ya. Kadang-kadang misalnya kita berangkat tahu-tahu bannya gembes, ternyata memang kita tidak mengecek dulu. Terus misalnya naik mobil radiatornya ternyata airnya kurang, kita tidak mengecek dulu. Jadi kebanyakan kesalahan-kesalahan itu justru dari kita sendiri. Untuk itu kita dipersiapkan lebih cerdas, lebih lihai menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tadi Pak Morgan sudah menyampaikan betapa kesulitan kita akan menghadang di depan, tapi kita harus yakin bahwa itu kita bisa hadapi. Itu saja dari saya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudung atas pencerahan firman-Nya. Bunda Yuni mau kasih pencerahan Bunda firman Tesalonika 3. Sebentar, saya kasih sedikit ya. Ya. Itu semua dikatakan kesusahan, pencobaan, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa orang percaya sudah diberi kuasa. Kita jangan takut ya. Jangan takut dan jangan pernah khawatir. Kalau khawatir sehasta pun tidak akan pernah merubah dari kekhawatiran. Nah, kemudian apa yang ditakutkan itulah yang akan menimpa Anda. Jadi semua firman-firman yang ada, yang seperti tadi nanti resesi, nanti ada kedatangan Tuhan Yesus, maksudnya bukan Tuhan Yesus, ada gejolak kehidupan dan lain sebagainya, ada virus dan lain sebagainya. Kita sebaiknya kita sudah diberi kuasa untuk menolak itu semua. Jangan pernah kita ketakutan, jangan pernah kita membayangkan bahwa resesi, bahwa akan ada sakit, bahwa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kematian itu sudah pasti, itu kita sudah diberi kuasa. Saya sudah sering katakan, baca Yohanes 1 ayat 12 dicatat, kemudian di Markus 16, 17 dan seterusnya, juga di Lukas 10, 18, 19, di Matius 28 ayat 20, masih ada ayat-ayat lagi, kita sudah diberi kuasa sedemikian rupa kuat untuk menghancurkan semua kekhawatiran, ketakutan, kesakitan, dan mara bahaya. Nah, dan pencobaan-pencobaan. Jadi kita menurut dari kuasa yang diberikan, bahwa kita manusia itu sudah diberi kuasa, oleh karena itu tolak semua dengan iman. Ya, dengan iman. Nah, kalau kita imani pencobaan itu, kita imani kekhawatiran itu, kita imani ketakutan itu, kita imani Omikron dan COVID itu, nah itulah seperti pikiran manusia itu seperti tanah. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Kalau kita berpikir akan sakit besok, pasti kita sakit. Kalau kita berpikir gagal, kita pasti gagal. Tetapi kalau kita berpikir saya kuat, nah, saya kuat, virus-virus tidak akan bisa dekat sama saya. Pencobaan-pencobaan apapun saya halau karena saya sudah diberi kuasa. Tuhan sudah beri kuasa. Itu iman. Nah, kalau dibaca Yakobus 1:6-7, kalau iman kita goyah, itu semua akan menang kita. Jadi GBM, saya mohon semua yang disebut pencobaan, semua sakit penyakit, semua apa yang mengakibatkan kekhawatiran, ketakutan, itu tolak semua. Tolak semua. Kita tidak mengimani hal tersebut, ya. Itu yang perlu saya sampaikan GBM. Walaupun di Alkitab dikatakan bahwa kesusahan nanti akan ada inilah segala macam. Tadi Pak Morgan, nanti akan ada kesulitan keuangan, kesulitan kemiskinan. Tolak, saya tolak miskin.
Saya tidak mau miskin. Saya tidak mau menderita. Ya, yang sudah menderita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati ditikam di tombak dan kayu salib untuk mengangkat dosa-dosa, kesalahan, kesakitan kita, penderitaan kita. Masa kita mau menderita lagi? Dia sudah cukup, Tuhan Yesus yang menanggung semua. Oleh karena itulah kita tolak semua. Aku tolak sakit penyakit, aku tolak penderitaan, aku tolak miskin, aku tolak lumpuh, aku tolak utang-utang, aku tolakin semua. Yang jahat-jahat tolak semua. Ya, catat baik-baik. Jangan imani sakit penyakit. Seperti Matthew katakan, saya sudah sembuh. Ya, saya sudah sembuh. Di Markus 11 ayat 24-23 situ kata apa yang didoakan katakan kita sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Nah, katakan Matius katakan saya sudah sembuh. Sekarang juga saya sudah sembuh. Aku hancurkan itu segala sakit penyakit. Imani itu. Jangan bilang aku besok 3 hari lagi baru sembuh. Nanti 3 hari baru sembuh. Katakan sekarang saya sudah sembuh. Ini GBM. Ini GBM. GBM punya kuasa, Tuhan beri kuasa tiada tara. Kita tolak sakit penyakit, tolak miskin, tolak penderitaan, tolak melarat, tolak pokoknya yang jahat, tolakin semua. Kita cuma mau yang baik. Kita yang mau yang berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Amin. Itu dia. Amin. Jadi tolak semua. Pokoknya GBM tidak mau sakit, tidak mau miskin, tidak mau menderita, tidak mau lumpuh, tidak mau koma, tidak mau pelupa, tidak mau bodoh. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sasa. Ya. Ya. Amin, amin. Amin. Pak Mek mau pencerahan firman Tuhan? Sharing. Sudah cukup jelas, puji Tuhan. Kalau saya selalu bergumul, berdoa supaya kehidupan saya iman saya diberikan kekuatan. Supaya saya tetap hidup berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ada Bu Rida, Bu Juni. Ya, Bu Rida, silakan bisa sharing. Ibu Rida juga mau berangkat kapan, Bu? Besok. Besok baru hari Kamis, Jumat. Jumat. Ya, kita doa dulu. Ya, dalam nafsu kami doa untuk Ibu Rida akan pergi ke Toraja. Kami doa pilot yang mengemudikan pesawat itu tidak ada tidak ada kesalahan sedikit pun. Apapun yang dilakukan sudah sesuai dengan manual dan kendaraan kada ditumpangin semua sempurna, tidak ada kesalahan apapun karena malaikat menjaga dari tempat awalnya sampai tempat tujuan. Ibu Rida diberikan kesan selamat dan semua penumpang di pesawat itu akan sehat sempurna dan cuaca baik dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang menderita, tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh karena itu kami doa untuk Ibu Rida dan semua rombongan yang akan ke Toraja semua sehat sempurna sampai di Toraja bertemu keluarga dan kembali lagi ke asalnya di Samarinda dengan sehat sempurna bahkan sukacita dan damai sejahtera karena semua sakit penyakit penghalang apapun sudah dihancurkan, sudah ditolak oleh darah Kristus. Kami doa biar malaikat di surga berjuta-juta mengawal untuk penerbangan juga yang ditumpangi, kendaraan tumpangi semua dikawal sehingga malaikat-malaikat terus menjaga sampai tempat tujuan dan kembali lagi dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Sastra. Ya. Silakan Bu Rida sharing firman. Untuk firman Tuhan pada sore hari ini sudah cukup jelas ya Bunda Jenny, sudah dari Pak Morgan, dari Pak Sastra tadi. Jadi saya kira cukup Bu. Terima kasih ya Bu Rida. Ya. Pokoknya ingat jangan mengaminkan semua penderitaan sakitnya. Pokoknya yang celaka kita tidak pernah aminkan, tetapi hancurkan dalam nama Yesus. Itu aja kuncinya yang saya ingatkan ya. Perkataan kita yang menentukan ya. Ya baik. Bu Bunda Yuni mau pencerahan terakhir firman Tuhan Bunda. Bu Lili. Ya. Bagus semuanya. Ini Bu Tina nggak ada ya Bu Tina ya? Bu Tina nggak ada. Bu Tina. Oke, mau lanjut doa aja. Oh berdoa. Ya. Lagu apa? Silakan pujian satu lagu terus langsung doa. Orang sakit, Ibu
Ibu Yeni, terus doa untuk bangsa dan negara, Ibu Lida, terus untuk penutup Bapak Dr. Haryadi. Dr. Haryadi ada nggak, Bapak? Bunda Yuni ada, nggak ada. Pak Haryadi. Oh, Pak Mek aja. Pak Mek. Apa nutup Pak Mek aja? Pak Mek ya, boleh silakan. Silakan lagunya, pujiannya. As a pleasing sacrifice, oh yes, Lord, I offer you my life. Bu Dita, hostnya siapa, Bu? Halo? Ya, kenapa Bu Lili? Amek gitu. Kita lagu pujian satu buat Ini Amek. Udah kedengeran belum lagunya? Ya, Dita kata-katanya nggak ada, ganti yang ada kata-kata. Oke, sebentar. Nanti yang ada kata-kata aja. Nanti bisa pada nyanyi. Bentar. Imun tubuhmu mengalahkan berbagai cuaca buruk apapun. Yang ada Tunggu lagu di sebentar. Yang ada lagu di belakang nih. Udah kelihatan belum? Udah. Udah, oke. Udah. Oke. Ya. Kok ada aja ya? Kok ada lagu lain? Ada lagu Arab, Pak. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. I love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory.
Ya, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di wadah GBM Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ajaib, Tuhan bungkus kami semua yang ada di wadah GBM ini dengan darah Yesus. Baik yang hadir maupun tidak hadir, bungkus keluarga kami, anak cucu menantu kami, pekerjaan kami dengan darah Yesus yang kudus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak, berkati Tuhan, pimpinan kami ya Tuhan, Bunda Yuni, Pak Sastra, dan Fani, berkati Bapak pelayanan mereka Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Kau tahu kerinduan hati anakmu Fani Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan, sertai dia selalu Tuhan dimanapun anakmu Fani berada. Tuhan penyertaan Tuhan Yesus dahsyat ajaib sempurna. Pak Sastra juga di dalam pelayanannya Tuhan, berkati Bapak pada saat ini dimanapun Pak Sastra berada. Bunda Yuni Tuhan, berkati pelayanannya biar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bro Denny yang sedang pelayanan pada saat ini Tuhan, berkati pelayanannya Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatan Bro Denny juga, biar ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pak Haryadi juga Tuhan, dia sedang pergi pelayanan Tuhan, sertai ya Tuhan, dia tidak sendiri, ada malaikat Tuhan yang menjagai kiri kanan, bungkus dengan darah Yesus, urapi dia selalu khusus, secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa satu hati ke Bapak, kami bawa Pak Ivan kepada Tuhan Yesus, prostatnya, ginjalnya, jama Bapak di dalam nama Yesus. Biru-biru Tuhan Yesus dahsyat ajaib, Pak Ivan sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, kami bawa Bro Ril kepada Tuhan Yesus. Tuhan jama mata kirinya Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ril di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan anak cucu menantunya, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kami percaya saat ini Bro Ril menerima kemujizatan yang dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga Pak Edward Tuhan setruknya. Jama Bapak Edward di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Edward di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan tubuh jiwa Pak Edward ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan Yesus menyembuhkannya dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Febe, lututnya pulihkan ya Bapak, pundaknya juga, kakinya juga sehat di dalam nama Yesus. Biar Febe menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Ibu Tiurma sehat. Kami percaya saat ini dia sehat, kuat di dalam nama Yesus. Tuhan mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Tiurma di dalam nama Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib Tuhan. COVID-nya, kankernya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Tiurma Tuhan pada saat ini jamah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Ibu Rosmayati Tuhan, COVID-nya, diabetesnya, darahnya, ginjalnya sehat di dalam nama Yesus. Ibu Rosmayati Tuhan, jamah saat ini di mana dia berada, Tuhan Yesus kuasa Tuhan tidak terbatas, dahsyat dan ajaib. Ibu Rosmayati juga sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Dudung juga Tuhan, ginjalnya, jantungnya sehat. Pakai seisi keluarga Pak Dudung untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Veronica. Anak di dalam kandungannya Tuhan sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dia menjadi anak yang takut Tuhan. Anak yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan. Menjadi sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa satu hati juga. Kami bawa Dr. Natalia. Tuhan jamah anak di dalam kandungannya. Anak yang sehat, kuat, berkemenangan di dalam nama Yesus. Menjadi anak yang takut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati datang kepadamu. Kami bawa Mami Tina Iskandar. Asam uratnya, kolesterolnya sehat di dalam nama Yesus. Tuhan di hari tuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Anak cucu menantunya juga sehat, diberkati Tuhan. Roy pada saat ini jamah Bapa di dalam nama Yesus.
Biar Roy juga boleh membuka hati kepada Tuhan Yesus. Ampuni Roy Bapa. Pada saat ini jamah Bapa di dalam nama Yesus. Roy sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Kami bawa juga Pak Hans Loho. Tuhan jamah, Tuhan jantungnya, prostatnya. Kami minta kemujizatan yang dari Tuhan Yesus. Pak Hans Loho sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kami ada di wadah GBM Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan melalui wadah GBM ini. Kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa Pak Husin pada saat ini Tuhan. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Husin di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Pendeta Victoria. Jamah kanker di telinganya Bapa di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pendeta Victoria. Yani Ratna Tuhan lututnya, jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Yani Ratna sehat sembuh. Lututnya sehat, jantungnya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami bawa Mami Pak Morgan Tuhan, Ibu Yemima pada saat ini, di mana dia pada saat ini jamah Bapak bilu-bilu Tuhan sehat ajaib Tuhan. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Yemima di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Telita Rore, Tuhan jamah hipertensinya, sakit kepalanya, matanya celik di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Teli dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Nato Tanui Nato, Tuhan jamah Bapa di dalam nama Yesus, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Bapak Nathanael di dalam nama Tuhan Yesus. Dia sehat sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Austin Tuhan, jamah Bapa pada saat ini di mana Ibu Austin berada di Austin Tuhan, jamah ya Bapa hatinya, biar ada damai, sukacita, kasih Kristus memeluk dia di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia ada kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga untuk Matthew Tuhan. Dia sakit karena saat ini kami percaya mujizat kesembuhan terjadi hari ini juga, saat ini juga Matthew sudah sehat, sembuh. Biar dia jadi pendeta Tuhan di dalam nama Yesus. Yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati, kami bawa Ibu Rida Tuhan pada tanggal 24 Juli dia akan berangkat ke Toraja. Tuhan berkati, pakai Ibu Rida di sana ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia dapat menceritakan kebesaran Tuhan, menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Biar semua keluarga besarnya Tuhan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Ibu Lili dan Pak Jimmy, anaknya Yesika. Kami percaya saat ini mujizat kesembuhan sudah terjadi. Di dalam nama Yesus mereka sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Pagari keluarga ini ya Bapa dengan beribu-ribu malaikat Tuhan panah berapi, kami percaya mujizat kesembuhan sudah Tuhan berikan. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kesembuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Mungkin ada yang tidak dimasukkan di list ini, kami percaya biar mujizat kesembuhan terjadi untuk jemaat GBM. Tuhan, kalau ada yang masalah apapun, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk Dita juga Tuhan. Papinya sudah dipanggil Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Kau kuatkan, hiburkan Dita Bapa di dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, ditinggikan. Kami mengucap syukur Bapa, hanya nama Yesus saja. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Yeni. Terima kasih. Amin. Ya, silakan. Silakan untuk Pak Mek, Bangsa dan Negara. Pak Mek, sebelum ditutup, tolong saya kasih ayat si video Markus 11, catat terus dibaca aja. Markus 11, 24, 25, 26. Itu baca Markus 11, itu ini pendeta Rasul. Siapa? Pendeta Rasul. Markus 11, 24, 25, 26. Ya, baca keras. Semua. Ya, kan kita mau jadi pendeta nanti. Pendeta yang penuh kuasa.
itu akan terjadi Bukan itu. Oh ya, baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan dosaku Doakan. percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya, sudah ngerti ya? Nanti kalau sudah jadi pembimbing pendeta, ingat. Dan sekarang Matthew katakan bahwa apa yang didoakan, katakan sudah menerima dan sudah sembuh hari ini juga. Amin. Ya, haleluya, silakan. Amin. Ya, Baik, silakan. kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa di dalam sorga. Kami pendoa-pendoa di Galilea Blessing Ministry ini, kami teringat akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Bapa di surga, Engkau pakai para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai di daerah-daerah terpencil, Tuhan. Mereka adalah sebagai alat-alat Tuhan, tangan-tangan Tuhan untuk membawa kami, rakyat Indonesia ini, menuju kepada satu tujuan, yaitu rakyat yang adil dan makmur, rakyat yang sehat, rakyat yang diberkati. Dan hamba-hambamu juga ada di dalamnya, Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu, mereka boleh membawa misi Kristus di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dijauhkan perpecahan di tengah bangsa kami, dijauhkan juga persoalan-persoalan politik yang kadang membuat kami resah dan lain sebagainya. Engkau tuntun kami terus, Tuhan. Beri kami hikmat kepada kita semua, termasuk rakyat Indonesia, boleh tetap bersatu dan tetap mau mengatakan bahwa kami adalah NKRI. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengampuni para pemimpin bangsa yang mungkin ada kesalahan-kesalahan mereka, Tuhan, supaya itu jangan menghalangi mereka untuk boleh membawa bangsa kami ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Kalau sudah ada COVID lagi di beberapa daerah tertentu, mari Bapa di surga, oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, Engkau menjamah mereka yang mengalami sakit karena COVID-19 ini, Tuhan. Dan Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kasih Pak. Amin. Ya, silakan penutupnya. Penutup Pak Morgan. Ya, Pak Morgan, silakan Bapak. Kami mengucap syukur untuk peribadatan Galilea Blessings Ministry. Amin. Awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua kami yang ada di sini, semuanya diberkati dengan berkat-berkat yang tidak biasa, berkat-berkat yang luar biasa, bahkan berkat yang ekstrim yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami bertumbuh di dalam Engkau karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Itulah sebabnya kami tetap tertanam di dalam Engkau dan tetap bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di sini dan anak-anak Tuhan yang saling mendukung, yang saling topang mendukung tempat ini. Kami tahu apa yang menjadi kesakitan daripada satu anggota dengan anggota yang lain itu adalah menjadi kesakitan kami semua. Dan apa yang menjadi sukacita daripada 1-2 orang atau siapapun juga yang ada di sini, itu pun juga menjadi sukacita kami. Sehingga gereja mula-mula yang diterapkan sejak awal
dapat kami realisasikan melalui pelayanan Galilea Blessings Ministry. Sekali lagi Bapak memberkati Pak Sastra, Bu Juni, Pak Dani, Dr. Haryadi, Ibu Juni, dan semua pengurus-pengurus yang ada. Semuanya diberkati, hikmat-Mu turun atas semua pengurus ini, dan kami tahu bahwa nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di dalam semua aspek hidup daripada kami yang ada di sini. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apa saja yang engkau kerjakan semua dibuat berhasil. Maka Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Morgan. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bunda Yeni, Bunda Yuni, Bu Lydia, Pak Jurma.